17 Agustus tahun ini, Indonesia tepat berusia 81 tahun. Pawai dan karnaval di jalanan, maraknya diskon-diskon harga di pertokoan, hingga ajang perlombaan 17-an mulai bermunculan di sekitar kita. Namun kemerdekaan seharusnya bukan cuma jadi ajang simbolik semata. Karena masih saja ada kejadian yang membuat kita mengelus dada. Konsil Kesehatan Indonesia tengah menyelidiki dugaan perundungan di media sosial. Merespon sorotan publik terhadap dugaan kejahatan lingkungan, pemerintah angkat bicara. KPK menangkap Bupati Pekalongan, Fadia Rafiq. Sebuah berangkas ditemukan berada di kamar utama tersembunyi di dalam sebuah lemari. Pelaku beberapa kali membuang bungkusan berisi sampah ke aliran sungai. Dua kelompok remaja saling serang dengan menggunakan batu, petasan, dan juga senjata tajam. Misi sekolah rusak masih menjadi potret buram pendidikan. Allah berfirman, tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah dirinya sendiri. Mari ubah tahun ini dengan lomba yang berbeda, lomba jujur, lomba disiplin, serta lomba menebar manfaat. Kita harus berubah demi kemerdekaan yang sesungguhnya, karena cinta tanah air adalah bagian dari iman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat, atas segala keberkahan. Hari ini kita kembali di acara kesayangan kita, Kalam Hati. Masya Allah, saat ini kita berada di masjid yang sangat indah. Masjid Raya Baitul Mukhtar BSD City. Dan tadi sudah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan juga sudah hadir di tengah-tengah kita guru-guru yang akan memberikan tausiah dan juga ilmu kepada kita. Yang pertama saya akan menyapa dulu Ustazah Muawana.
Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, sudah siap memberikan ilmu Ustazah ya? Insya Allah. Baik, kita tunggu Bu ya, ilmu dari Ustazah seperti apa. Dan saya ingin menyapa di samping kiri Ustazah, ada sahabat saya juga ini, Ustadz Muhammad Asad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mas Tude. Masya Allah, cerah nih warna merah-merah baju ya. Cocok nih kita. Cocok Masya Allah, baik. Kemudian tadi yang sudah membaca Qur'annya merdu sekali. Assalamualaikum Kaila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah 30 juz, tinggal diulang-ulang saja. Mudah-mudahan istiqomah, kita doakan Bu ya. Ibu-ibu juga mudah-mudahan istiqomah dalam Qur'annya insya Allah. Dan semoga Kaila menginspirasi anak Indonesia dekat dengan Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Dan tema hari ini yang akan kita bahas sangat menarik. Temanya adalah merdeka dalam takwa, kunci kedamaian jiwa. Baik, sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada Ustadz dan Ustazah. Ini berkaitan dengan tadi surat yang dibacakan oleh Kaila. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ini artinya tadi sudah disampaikan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang akan mengubahnya. Begitu Bu ya? Nah, kalau kita bicara perubahan nih Ustazah dan juga Ustadz ya. Perubahan itu kan nggak perlu skupnya yang terlalu besar. Tapi kita mulai dari yang kecil-kecil. Nah, kadang orang suka lupa nih. Apa sih perubahan-perubahan kecil yang harus kita lakukan? Yang nantinya berujung pada perubahan besar. Dalam Islam seperti apa arahannya? Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang alhamdulillah hari ini hadir siang hari ini untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Bahwasannya tadi mengenai perubahan. Kemerdekaan juga salah satu adalah cara kita untuk merubah apa yang harus dirubah. Maka perubahan ibadah kita, ketakwaan kita lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi Mas Dude sekarang udah masuk Rabiul Awal. Nah, ini dimana kita harus banyak berubah. Berubah dari apa? Sunnah-sunnah yang belum kita pakai, sunnah-sunnah yang belum kita ikuti dari baginda Rasul. Khusus di bulan Rabiul Awal ini, mari sama-sama kita tingkatkan lagi sunnah-sunnah kita agar perubahan kita enggak itu-itu aja. Karena kata Rasulullah, orang yang beruntung adalah orang yang satu hari ke hari yang lain adalah orang yang berubah. Kalau kita dikasih hari ini, besok dikasih lagi, enggak berubah. Maka kata Rasulullah, dialah orang yang tercela, bahkan terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibu maunya beruntung apa buntung? Maunya beruntung katanya Mas Dede. Baik, Masya Allah, terima kasih ya Ustazah. Boleh Ustadz Muhammad Asad boleh ditambahkan tentang perubahan-perubahan apa yang mesti kita lakukan? Baik, yang pertama kemerdekaan ini yang sudah 81 tahun tentu sesuatu yang harus kita syukuri ya ibu-ibu. Tidak banyak negara mungkin yang bisa mencapai angka ini gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, rasa syukur baik kita sebagai manusia juga harus ditunjukkan. Dengan apa? Dengan beribadah sebaik-baiknya. Karena tugas kita di dunia ini kan ibadah. Betul nggak Bu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi setiap harinya, betul yang disampaikan oleh Ustazah, harus lebih baik lagi. Hari ini ibu sedekah 500 perak, besok insya Allah 1000. Besoknya lagi 2000. Besoknya lagi nggak sedekah, tetap sedekah ya. Naikin terus, insya Allah hidup kita pun akan lebih bahagia. Masya Allah, baik, terima kasih Ustadz dan Ustazah yang sudah menjawab pertanyaan. Jadi hal-hal kecil Ibu ya kita lakukan pelan-pelan, insya Allah nanti perubahan menjadi lebih besar. Nah ini menarik banget nih untuk kita bahas tema hari ini, maka kita akan langsung saja meminta kesediaan Ustazah untuk menyampaikan tausiah tema hari ini yang akan disampaikan yaitu reformasi akhlak dari rumah. Silakan Ustazah. Izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati guru kami yang alhamdulillah hari ini hadir, Al-Mukarram wal Muhtaram, Al-Ustadz Muhammad Asad. Kita doakan guru kita mudah-mudahan biar berkah ilmunya. Apa-apa yang akan disampaikan siang hari ini mudah-mudahan bisa manfaat buat kita dunia wal akhirah. Dan juga tak lupa host kita hari ini Mas Dude, yang mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Seluruh jamaah kalam hati dimanapun berada, wabil khusus yang hari ini hadir di masjid apa Bu namanya? Alhamdulillah jauh-jauh kumpul dari jam berapa di sini? Jam 11, ada yang jam 10. Kira-kira duduknya udah pada parkir apa belum? Romannya udah banyak yang parkir ya. Alhamdulillah saya lihat di sini kerudung ada yang merah-merah, ada yang serba putih-putih. Tandanya sebentar lagi kita akan merayakan yang namanya kemerdekaan Republik Indonesia. Besok tepatnya di tanggal 17 Agustus. Bukan hanya merdeka Indonesianya. Bahkan kita ambil perkataan dari Buya Hamka. Beliau mengatakan suatu negeri akan menjadi merdeka bagaimana dengan akhlak-akhlak penduduknya. Suatu negeri menjadi merdeka, menjadi sukses tergantung dari rakyat-rakyatnya. Maksudnya apa? Kita lihat. Kalau Indonesia memang sudah ulang tahun ke-81, artinya dikasih sama Allah nikmat yang begitu banyak di Indonesia. Kita cross check dalam diri kita. Apakah nikmat yang Allah kasih dalam diri kita udah banyak kita syukuri? Kan kata Allah apa Bu di dalam Al-Quran? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Siapa orang yang dikasih nikmat kemudian dia bersyukur, maka akan Allah tambah nikmatnya. Jangan jauh-jauh dulu kalau pengen berubah, lihat dulu dari perubahan diri kita. Lihat dulu dari perubahan keluarga kita. Bu, ada anak ada, berapa potong? Ya Allah, jangan berapa potong loh. Anak yang Allah titip menjadi suatu amanah. Yang tadinya keluar dari perut seorang ibu, la ta'lamuna syai'a, enggak tahu apa-apa. Warna kagak tahu, Bu jalan belum bisa, baca belum bisa. Kita lihat tadi adek Kaila, Masya Allah, baca Al-Qur'annya mantep bener. Kira-kira kita ngiri gak Bu begitu? Ngiri apanya? Ngiri cakepnya, ngiri bisanya, ngiri hafalnya. Dalam hati bilang, ya Allah pulang dari kalam hati pengen bisa hafal 30 juz, bisa? 30 juz apa juz 30 bagian ke sono? Ibu yang kami hormati, reformasi berubah. Jangan sampai hari ini sama hari kemarin itu biasa aja. Rasul udah mengingatkan menjadi orang yang robihun, jadi orang yang beruntung. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari ini lebih bagus dari hari kemarin. Hari ini lebih rajin dari hari kemarin. Makanya kita pengen kan jadi orang beruntung. Beruntung jangan cuma di dunia, berharap beruntungnya sampai ke alam akhirat, insya. Makanya dari sekarang selama Allah masih kasih nikmat kepada kita, yuk sama-sama banyakin kita berubah. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan ngerubah suatu kaum kecuali ibda binafsi, dari mulai sendirinya. Hari ini belum sholat duha, besok sholat duha. Hari ini belum tahajud, besok tahajud. Itu namanya reformasi, berubah. Allah kasih kita waktu ibu-ibu. Kalau kata Imam Syafi'i, hari ini masih ada nikmat umur, hari ini dikasih nikmat nafas. Ternyata kata Imam Syafi'i, itu Allah ngasih kesempatan kita buat beribadah.
Makanya siang hari ini alhamdulillah kita kumpul di Kalam Hati buat tolabul ilmi. Siang besok belum tentu umur kita ada. Ada yang ngejamin besok masih ada. Ada yang punya jaminan itu. Karena jaminan itu kita nggak punya ibu-ibu sekalian, maka hari ini yang Allah kasih yaumun jadid, hari yang baru, maka amal-amal kita biar ditambah insya Allah. Kemarin duha 2 rakaat, kemarin lagi 2. Dari umur 20 tahun sampai umur 80 tahun duhanya 2 rakaat. Yang diminta banyak apa kagak? Banyak. Coba kita lihat. Kalau lagi doa di sholat duha, Allahumma inna duha'a wal baha'a wal jamala wal quwata wal kudrota wal ismata. Ya Allah, kalau rezeki saya di atas turunin, kalau di bawah keluarin. Sholatnya berapa? 2 rakaat. Yuk besok berubah, udah 2 besok 4, udah 4 besok 6, insya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Jadi rubah dari hal-hal kecil, tambah ibadahnya ya Bu. Ingetin anak-anaknya, mudah-mudahan semua anak-anak kita soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Sesaat lagi kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Asad. Tetap di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Alhamdulillah, kembali di Kalam Hati. Masya Allah. Kita terus akan mengupas tema yang sangat menarik ya. Tadi Ustazah sudah menyampaikan tentang bagaimana perubahan-perubahan kecil kita lakukan dari rumah kita, dari anak-anak kita. Dan sekarang kita waktunya mendengarkan tausiah dari guru kita berikutnya, Ustadz Muhammad Asad, yang akan menyampaikan tentang dengan ikhtiar hawa nafsu tidak menjajah. Silakan Ustadz. Baik, mohon izin Ustazah, mohon izin Mas Dede. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, ini semangat sekali. Udah pada makan? Ya, kelihatan mukanya kekenyangan ya. Baik, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah. Ibu punya nafsu nggak? Punya. Nafsu apa? Makan, nih kelihatan suka makan. Apalagi nafsunya? Belanja, Masya Allah. Memang banyak sekali yang harus disyukuri ya Bu ya. Bisa makan, bisa belanja. Hari ini bisa nonton Mas Dude ya, Masya Allah. Baik, di dalam Islam nafsu itu sunnatullah. Memang manusia itu punya nafsu. Nafsu tidak untuk dihilangkan, tapi untuk dijaga, untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Dan dunia ini adalah peperangan nafsu kita. Kata Nabi SAW, dunia dipenuhi oleh perkara-perkara yang dicintai oleh nafsu. Dan surga, akhirat nanti dipenuhi oleh perkara-perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Maknanya apa? Dunia ini adalah ladang kita untuk berjuang. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempatnya menanam, dunia tempatnya mencangkul, dunia tempatnya orang-orang bermujahadah. Di mana memanennya? Akhirat nanti. Ya. Nafsu itu wajar, kita punya nafsu. Tapi jangan sampai nafsu itu menjerumuskan kita ke lubang neraka. Ya. Ada 3 nafsu. Ada berapa Ibu? 3. Yang pertama, nafsu amarah. Nafsu yang mengajak kita kepada keburukan. Ibu sering gak dapat bisikan-bisikan? Goib sering? Apa bisikannya? Gosip yuk gitu ya. Gibah yuk ya. Itu nafsu amarah Ibu. Ngomongin orang
Ya kan, ibu hobi kan ngegibah? Iya, enak ya? Enggak ya? Nah, itu nafsu amarah. Yang kedua, nafsu apa? Lawamah. Apa itu? Lawamah. Lawamah ini 50-50 Bu. Ya, 50-50. Abis buat dosa, kita nyesel. Ya Allah, gosipin lagi nih. Baru tobat kemarin ya. Atau abis misalkan berantem sama suami misalkan. Atau abis marahin anak. Abis kita menumpahkan emosi kita, kita menyesal. Nah itu nafsu yang kedua. Bagus, sudah lebih advance dibanding amarah. Nah yang ketiga, nafsu mutmainnah. Ya, nafsu yang mengajak kepada kebaikan. Makanya kita sangat bermimpikan satu hari nanti di akhir hayat kita Allah memanggil kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayo hambaku masuk ke dalam syurgaku. Maka kita harus mengatur nafsu kita ini dengan baik. Orang-orang yang cenderung menjadikan nafsu sebagai Tuhannya akan menjadi orang-orang yang terkutuk, yang akan rugi dunia dan akhirat. Allah sudah katakan dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-23. Maka bagaimana caranya agar nafsu kita bisa dijaga dengan baik? Perbanyak mengingat Allah. Ya, perbanyak mengingat Allah, zikir ya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau hati kita tenang, kemungkinan besar nafsu itu bisa kita kelola, betul? Tapi kalau kita jauh dari Allah, maka syaitan yang akan masuk. Bagaimana zikirnya? Apa saja boleh. Zikir apapun yang ada dalilnya, ibu bisa amalkan. Salah satunya apa? Istighfar. Ya. Istighfar sehari minimal berapa kali ibu-ibu? 100 kali. Ya, Nabi SAW beristighfar sebanyak 70 sampai 100 kali. Mau 1000 kali bagus, mau 10.000 kali juga bagus. Salah satu manfaat istighfar akan mendatangkan rezeki dari Allah. Ibu mau nggak uang belanjanya nambah? Istighfar. Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ya, insyaallah dengan memperbanyak istighfar ibu akan terhindar dari gosip dan gibah. Kalau ada teman yang ngajakin gosip, ibu bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, ya, insya Allah hati tenang, jauh dari nafsu amarah. Barakallah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Muhammad Asad. Jadi bagaimana mengelola nafsu amarah tadi Bu ya, nafsu yang buruk. Semoga Allah hindarkan dan jauhkan kita dari yang buruk-buruk. Allah dekatkan dengan yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz untuk ilmunya. Kita akan lanjutkan, siapa yang mau nanya Bu? Oke, tahan dulu, sesaat lagi tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Alhamdulillah kembali di Kalam Hati. Masya Allah, di segmen sebelumnya kita sudah mendapatkan ilmu dari guru-guru kita tentang bagaimana mengelola nafsu, bagaimana merubah dari hal-hal yang kecil. Semoga bermanfaat buat hidup kita Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang waktunya Luwak White Coffee bagi-bagi hadiah 1 juta rupiah. Siapa yang mau? Wah, semuanya mau 1 juta rupiah. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan informasi bahwa Luwak White Coffee tidak hanya aman untuk lambung, namun juga sudah tersertifikasi halal, Masya Allah. Selain itu juga saya ingin memberitahu bahwa ada produk Luwak White Coffee Tarik Malaka. Luwak White Coffee Tarik Malaka adalah kopi dengan dual saset system, di mana kopi dan saset susu dikemas secara terpisah yang menghasilkan rasa lebih creamy dan premium. Dengan saset kopi dan susu terpisah, kita bisa atur tingkat creamy sesuai dengan selera yang kita inginkan. Sensasi kopi tarik yang foamy dan smooth bisa disajikan baik panas maupun dingin.
Luwak White Coffee Tarik Malaka, kopi pertama di Indonesia dengan susu bubuk. Baik, sekarang waktunya Luwak White Coffee bagi-bagi rezeki buat yang hadir. Ada satu pertanyaan, tapi nanti kita punya password, Bu. Kalau saya bilang Luwak White Coffee, baik, kalau nanti tidak bisa passwordnya kembali duduk ya Bu ya. Baik, nggak apa-apa ya, kita sepakati aturan mainnya. Baik, pertanyaannya tolong disimak. Apa yang membuat Luwak White Coffee Tarik Malaka berbeda dari kopi instan lainnya? A. Terdapat bubuk jahe tambahan dalam kemasan. B. Menggunakan 2 saset terpisah kopi dan susu. Atau C. Terdapat tambahan sirup karamel. Yang mana? Tahu yang mana? Siapa yang tahu jawabannya? Saya tunjuk dulu. Yang kerudung coklat. Boleh maju Ibu ke depan, silakan yang pakai kacamata. Ya, silakan. Ibu boleh berikan jalannya. Baik, silakan di sini Ibu. Apakah bisa mendapatkan 1 juta rupiah? Baik, kasih jalan Ibu, maaf. Ya, silakan. Langsung passwordnya Ibu menghadap ke depan. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, enak diminum dan pasti halal. Salah Ibu, mohon maaf boleh kembali ke tempat. Siapa lagi yang mau menjawab? Ibu yang kacamata baju hitam boleh ke depan sini. Baik, silakan Ibu. Langsung. Ya, berikan jalan. Baik, silakan Ibu. Ya, boleh berikan jalan. Langsung passwordnya ke depan. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum dan pastinya halal. Masya Allah, baik. Dengan siapa dari mana Ibu? Saya Kiki dari Tenjo. Oke, Mbak Kiki dari Tenjo. Baik, simak pertanyaannya, saya ulang lagi. Apa yang membuat Luwak White Coffee Tarik Malaka berbeda dengan kopi instan lainnya? A. Terdapat bubuk jahe. B. Menggunakan 2 saset terpisah kopi dan susu. Atau C. Terdapat tambahan sirup karamel. C. Terdapat tambahan sirup karamel. Salah. Mohon maaf. Boleh kembali, siapa lagi? Ibu yang kerudung merah boleh maju ke depan. Sini Bu. Ayo Bu. 1 juta Bu. Ini. Silakan Ibu, silakan. Baik, berikan jalan. Mohon maaf. Langsung passwordnya. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum dan pastinya halal. Masya Allah, baik. Jawabannya sudah tahu Ibu? Sudah. Apa jawabannya? Jawabannya yang B. Yang B apa? Terdapat susu yang terpisah dengan kopinya. Masya Allah, benar. 1 juta rupiah. Terima kasih Luwak White Coffee. Baik, Ibu boleh kembali ke tempat. Mic-nya saya pegang lagi boleh. Baik, selamat sekali lagi Ibu sudah mendapatkan rezeki 1 juta rupiah. Ibu mohon maaf, boleh dibawa. 1 jutanya dibawa dulu. Nah, baik. Sekarang kita ada seorang penanya, teman hati yang menanyakan lewat Zoom. Ini sudah tersambung dengan kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Saya Fauzia dari Jakarta. Fauzia dari Jakarta. Silakan pertanyaannya ke Ustadz Muhammad Asad. Silakan Fauzia. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, terkait fenomena sekarang kan banyak sekali konten tentang berbagi, seperti berbagi makanan di masjid atau membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, menariknya kita kan juga sering melihat orang yang berbeda agama itu ikut aktif membantu dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan dan bahkan menikmatinya. Kalau perspektif dalam Islam sendiri, bagaimana kita melihat kebaikan dan kepedulian dari orang yang berbeda agama ini ya Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih Fauzia. Silakan Ustadz Azad langsung dijawab Ustadz. Baik, duduk ya. Baik, terima kasih Kak. Berbuat kebaikan, Allah tidak membeda-bedakan. Ya. Kita boleh berbuat kebaikan kepada siapapun. Ya, kepada siapapun. Ya. Bahkan Nabi SAW pun pernah diundang oleh seorang Yahudi untuk makan kambing bersama. Dan mereka makan bersama, ya, karena memang itu kaitannya dengan muamalah, ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan akidah, ya. Jadi boleh nggak kita menerima makanan dari non muslim tadi, misalkan kakak bertanya, boleh, boleh sekali. Asal pastikan makanannya halal, halal dan toyib, ya. Bukan hanya halal, tapi
toyib. Ya. Yang kedua, ketika kita ingin memberikan juga sedekah kita, ngasih makan, Jumat berkah atau apapun itu kepada saudara-saudara kita yang beragama lain, boleh tidak? Boleh, tidak ada larangan tentang itu. Yang dilarang adalah ketika ada kaitannya dengan akidah, ya. Ada syaratnya atau nah itu tidak boleh. Tapi setiap kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. In ahsantum, ahsantum li'an fusikum. Jadi ibu-ibu kalau berbuat baik tidak usah lihat-lihat. Oh ini orangnya kayaknya suka ngegosip nih, nggak usah deh ya gitu. Atau nih orangnya pernah ngomongin saya nih, enggak ya. Semua berikan. Bahkan ketika kita memberikan, misalkan kita ngasih uang gitu ya, nih Pak buat makan. Ternyata nggak dibuat makan sama orang itu, dipakainya buat apa? Ya begitu deh ya pokoknya ya. Ibu tetap dapat pahalanya karena niat itu. Innamal a'malu bin niat. Jadi jangan takut untuk berbuat kebaikan karena sekecil apapun kebaikan Allah berjanji akan dibalas. Begitu juga ketika kita berbuat jahat maka itu pun akan dibalas ya. Maka lakukan kebaikan sekecil apapun dimulai dari kita. Mulai hari ini juga, insya Allah. Masya Allah, baik. Jadi siapapun kita boleh bantu, tetangga kita, yang boleh. Non muslim pun kita bantu aja Ustadz ya. Siapapun. Siapapun ya Bu ya, siap Bu ya, kita bantu semuanya Bu ya. Baik, Fauzia bagaimana, sudah jelas jawaban dari Ustadz? Sudah sangat jelas. Sudah Terima ya, kasih. baik. Terima kasih sudah bergabung lewat Zoom Fauzia. Ya, kita pamit dulu ya. Terima kasih Fauzia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baik. Insya Allah banyak hal-hal yang kita dapatkan, banyak ilmu yang kita dapatkan dari Kalam Hati episode kali ini. Tapi kita akan terus mengupas dan mencari tahu tentang tema yang hari ini kita akan terus bahas. Tetap di Kalam Hati, insya Allah sampai. Alhamdulillah, kembali di Kalam Hati. Masya Allah, kita masih mengupas tema kita yang sangat menarik, yaitu kunci kedamaian jiwa. Merdeka dalam takwa, kunci kedamaian jiwa. Dan sekarang sudah ada satu penanya yang sudah menyampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp yang sudah masuk ke tim Kalam Hati. Saya akan bacakan ini WhatsApp-nya. Bagaimana cara kita biar bisa benar-benar ikhlas dalam menghadapi cobaan. Biar hati kita damai. Karena terkadang kalau ingat masalah itu, hati rasanya gondok banget. Dan pengen banget lampiasin marah-marah ke orang itu. Dari Ibu Kiki yang mana? Yang mana Ibu Kiki, Bu? Ada Bu Kiki? Oh ini Bu Kiki ya. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Jadi bagaimana nih mengatasi rasa gondok dan marah kepada seseorang. Nah apalagi kalau kita ngelihat nih, misalnya Ustazah nih mohon maaf ngelihat berita-berita, wah ada korupsi lagi, ada koruptor lagi, kan hati kita gimana gitu Bu ya. Dongkol banget gitu. Nah Ustazah boleh dikasih arahan nih untuk kita terutama Ibu Kiki. Jawabannya seperti apa? Silakan. Baik, mohon izin Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang kami hormati, perlu diketahui bahwa dunia itu tempatnya diuji. Ad-dunya darul imtihan. Kalau nggak mau diuji di dunia, disuruh pindah sama Allah. Itu ada di dalam hadis qudsi. Kalau kamu nggak sabar atas ujianku, kamu nggak bersyukur atas nikmat-nikmat dariku, dan kamu nggak menerima apa yang udah aku takdirkan, carilah Tuhan selainku. Pindah dari muka bumi. Artinya dari sini kita perlu mengetahui bahwa semua manusia punya fase ujiannya. Jadi biar hati ikhlas bagaimana? Ya Allah, mungkin dengan ujian ini Allah ampuni dosa kita. Jadi lega hatinya. Ya Allah, mudah-mudahan dengan ujian yang kau berikan kepadaku, ini bisa mengangkat derajat anak-anakku. Jadi lega, damai hati kita. Ketika dikasih ujian lagi sama Allah, ya Allah mudah-mudahan ujian yang engkau berikan kelak nanti bisa memberikan kehidupan yang lebih baik lagi dari hari ini. Itu yang kita minta sama Allah.
Karena memang sayogianya, semestinya dan sesungguhnya manusia kalau masih ada di alam dunia pasti dia akan diuji. Mau udah kaya, mau mobilnya bererot, tahu Bu bererot? Banyak. Mau motornya cuman satu, mau tetangga bagaimana modelnya, ujian pasti datang. Makanya kan ada ujian itu datang dari suami ada yang diuji dari pelebah tetangga ada yang diuji dari iparnya ada yang diuji dari ekonomi ada. Makanya nih Mas Dude, kita nggak boleh iri sama pagar tetangga. Kalau kita iri sama pagar tetangga, kita lihat pagarnya cakep banget. Kita belum tahu isinya bagaimana. Mungkin barangkali di dalamnya, di rumahnya itu banyak banget ujian yang Allah kasih. Tapi di hadapan kita itu biasa aja. Udah lega aja, udah ikhlas aja. Maka kita nggak bisa ngeliat seperti tetangga orang. Oh kayaknya nih rumah tangga dia enak aja nih, nggak pernah diuji. Ya Allah saya iri banget deh sama teman saya, rumah tangga 20 tahun nggak pernah diuji. Ya Allah saya iri deh ngeliat, nggak boleh. Karena pasti masing-masing punya porsian ujiannya. Maka berhusnuzon kepada Allah, ketika Allah uji kita, barangkali Allah pengen kita lebih dekat kepada Allah. Dulu sebelum diuji kita jauh, doa nggak pernah, sholat nggak pernah. Mungkin sholat tapi jarang, sodakoh apalagi, baca Quran lupa mulu. Pelebah baca Quran entar kalau udah bulan Ramadan. Diambil Qurannya udah berdebu kan gitu, saking nggak pernah baca Al-Quran kan gitu ibu-ibu sekalian. Maka ingatlah bahwa ad-dunya darul imtihan, dunia itu tempatnya kita diuji. Sabar, legain hati, insya Allah Allah kasih berkah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Jadi selama orang hidup akan ada ujian begitu ya, kecuali kalau sudah masuk kubur, ya kan Ustazah ya. Baik, insya Allah kita semua sabar ya Bu ya. Hadapin sabar, dekat dengan Allah, Allah akan selesaikan masalah kita baik-baik. Nah sekarang siapa lagi yang mau nanya Bu? Baik, silakan Ibu yang di depan, silakan langsung ke Ustadz Muhammad Asad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Ibu Susi dari Serpong. Izin bertanya Pak Ustadz, kalau di media sosial itu kan ada kasus pembulian. Nah, bagaimana Islam melihatnya? Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap sanksi sosial yang diberikan kepada pembuli tersebut gitu Pak Ustadz? Itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Media sosial Ustadz. Mungkin dikaitan juga dengan komen-komen hate comment ya. Mungkin seperti itu. Silakan Ustadz. Baik, yang pertama manusia itu pasti pernah berbuat salah dan dosa. Betul ya Bu? Ibu pernah buat dosa nggak? Pasti ya. Sering nggak? Ya lumayan lah ya. Nah, bagaimana Islam memandang orang-orang yang berbuat dosa? Lihat, Allah memanggil orang-orang yang berbuat dosa, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Bayangkan, Allah saja memanggil orang-orang yang berdosa bukan dengan panggilan hai pendosa, hai tukang gosip, hai ibu yang suka ngegibahin, enggak. Tapi Allah panggil dengan kalimat yang sangat lembut. Hai orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Lalu apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ternyata berbuat dosa itu wajar. Setiap dari kita pasti berbuat dosa. Dan tidak mungkin kita tidak berbuat dosa. Yang namanya manusia pasti ada dosanya. Tapi jangan sampai dosa itu membuat kita pesimis dari rahmat Allah ya. Lalu bagaimana ketika ada orang berbuat dosa lalu dibully? Tidak boleh. Karena setiap dari kita pun pasti akan pernah melakukan kesalahan. Mungkin pada satu titik untuk mengingatkan boleh. Tapi kalau tujuannya untuk menghina, untuk menghancurkan mentalnya, bahkan untuk meruntuhkan kepercayaan dirinya, nggak boleh.
Karena kita pun juga manusia, kita pun berbuat dosa. Dan di akhir ayatnya Allah tutup, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Az-Zumar 53. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Maka ketika ada orang lain yang berbuat salah dan kita lihat itu, sebaiknya jangan kita ikut-ikutan, Bu. Kan seringkali ibu tuh juga nggak tahu salah orang apa, yang penting ikut komen aja, ya nggak? Bahagia lah ya kalau udah klik send itu bahagia gitu. Tapi ibu ingat, komen ibu itu kalau ibu lupa menghapusnya dan ternyata komen itu menyakiti hati orang lain, bisa jadi itu menjadi dosa jariah yang tidak akan terhapuskan sampai ibu meminta maaf kepada orang itu. Kalau ibu nggak ketemu di dunia, ibu akan ketemu di akhirat nanti. Dan inilah peringatan dari Rasulullah, jangan sampai kita nanti menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Kata sahabat, apa itu orang-orang bangkrut ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW menjelaskan, orang-orang yang bangkrut adalah mereka yang datang ke negeri akhirat membawa amal ibadah, namun karena banyak orang yang dizolimi akhirnya diberikan pahalanya kepada orang itu. Masya Allah. Jadi hati-hati banget di media sosial Ustaz ya. Supaya jari kita nggak salah nih dalam memberikan komen. Baik, sekarang kita akan, baik. Tambahan dulu nih, sepertinya tadi Ustazah juga ingin menambahkan sesuatu terkait dengan media sosial, bagaimana memberikan komen-komen yang baik. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidup di zaman yang serba canggih. Sampai mau makan pun tinggal rebahan, klik, udah enak banget. Zaman dulu kalau mau masak, kita pergi dulu ke pasar, masak dulu dan lain sebagainya. Maka diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau salah satu menantu dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Maka kita ada di zaman yang serba mudah insya Allah. Maka dengan kemudahan itu pakailah itu dengan kemanfaatan buat kita. Handphone yang ada di tangan genggaman kita, yahdi ilal jannah au jahdi ilal nar. Itu bisa membawamu ke surga, dengan handphone juga bisa membawamu ke neraka. Kenapa? Karena sekarang lisan itu berpindah di jari jemari kita. Rasul mengatakan dalam satu hadis itu Allah menciptakan dalam anggota tubuh itu ada yang krusial, yaitu lisan. Yahdi ilal jannah au yahdi ilan nar. Dia bisa membawa ke surga, dia bisa membawa ke neraka. Handphone bisa jadi ajang silaturahim, bisa menjadi media untuk mengantarkan hadiah, tapi bisa juga menimbulkan fitnah, juga bisa menimbulkan daripada amarah-amarah. Maka bagaimana tadi guru kita sudah mengatakan bahwa kita ini punya hawa nafsu, Allah kasih itu menjadi sunnatullah, maka tugas kita adalah mengendalikan hawa nafsu. Di dalam kitab Nasaihul Ibad itu dikatakan, jadilah dirimu seorang raja dan hawa nafsumu adalah pembantu. Pembantu itu kan bagaimana majikannya ya Bu ya? Penyuruh itu atau pemburu itu kan bagaimana atasannya, kan begitu. Jangan kebalik, kita yang jadi pembantu, majikan kita hawa nafsu. Maka handphone yang ada di genggaman kita yang harus bisa mengendalikan. Makanya ada dosa jariah, ada pahala jariah. Kita kepengennya pahala jariah, kenapa? Kehidupan kita bukan cuma di dunia, ibu-ibu sekalian. Besok kita akan masuk ke dalam negeri akhirat dimulai dari alam kubur. Di alam kubur itu ujiannya berbagai macam, bahkan ditawarkan ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Di dunia aja ditawarin siksa ataupun nikmat, jawabannya pasti mau nikmat, apalagi di alam kubur. Biar di kuburan kita besok nikmat ibu-ibu sekalian, maka di alam dunia banyak-banyaklah punya amal soleh. Amal soleh itu banyak, dengan handphone, share-share kebaikan, repost berita-berita yang baik-baik, kan begitu. Ada dakwahan siapa, ustazah siapa, wah bagus nih pakai ya. Hati-hati, jangan hanya ini guru begini, dilihat ini salah, harus hati. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustazah.
Ya, jadi handphone bisa bawa ke surga, bisa bawa ke neraka. Lisan pindah ke tangan dan jari-jari kita. Masya Allah, semoga jadi pengingat buat kita Bu ya. Baik, sekarang kita akan mendengarkan rangkuman dari pembahasan tema kita hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Asad dalam catatan harian Kalam Hati. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita harus bersyukur kepada Allah. Allah berikan nikmat dan karunia yang sangat besar. Negeri kita merayakan kemerdekaan yang ke-81 tahun. Tentu ini adalah nikmat yang harus disyukuri. Dan tidak banyak orang yang mampu untuk bersyukur, kata Allah. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Maka jadilah hamba yang sedikit itu. Jadilah orang-orang yang mampu mensyukuri nikmatnya Allah. Kenapa? Agar Allah menambahkan lagi nikmatnya untuk kita. La in syakartum la azidannakum. Yang kedua, bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan? Yang pertama, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena kalau kita menjadi pribadi yang justru lebih buruk, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi di dunia dan juga di akhirat. Bagaimana caranya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Kita harus bisa mengelola hawa nafsu kita. Sumber hawa nafsu itu, nafsu yang buruk, itu dari fahsya dan mungkar. Maka Allah berikan solusinya. Innas salata tanha anil fahsya iwal mungkar. Apa itu fahsya? Fahsya adalah yang berhubungan dengan syahwat. Ya, segala hal keburukan yang related sama syahwat kita itu fahsya. Yang kedua mungkar. Mungkar ini sesuatu yang diingkari oleh syariat. Kita suka ngegibah, kita suka ngegosip, mencuri. Itu semua ternyata bisa diobati. Solusi terbaiknya adalah dengan sholat. Makanya sholat itu untuk apa? Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Insya Allah dengan sholat kita semua mendapatkan falah, kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak untuk ilmunya Ustadz Muhammad Asad. Ustazah Muawanah, terima kasih banyak ya. Kemudian adik tadi yang sudah membacakan ya. Kaila, terima kasih. Ibu-ibu, terima kasih banyak sudah hadir Bu ya. Semoga hari dapat ilmu yang terbaik dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan juga saya mewakili dari seluruh tim Kalam Hati Kompas TV ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Semua doa-doa terbaik untuk tanah air tercinta Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman hati semua yang ingin masjidnya dikunjungi oleh tim Kalam Hati, silakan langsung saja komen dan DM di Instagram @dikalamhati. Jangan lupa juga follow Instagram Kalam Hati dan juga subscribe YouTube channelnya Kalam Hati. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, tetap di Kalam Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.